Jadi sekarang dalam situasi hari ini Mbak, kita habis pemilu 2024. Tidak ada agenda elektoral apapun kan? Kita hanya melihat dipertontonkan si ini dapat menteri, si ini dapat komisaris, dulu janjinya begini, sekarang begitu. Ya kita terpaksa menunggu 2029. Tapi kalau desain serentak nasional daerah ini berjalan dengan ilustrasi 2029 pemilu nasional, 2031 pemilu daerah, ini kan ada ruang kita untuk memberikan evaluasi secara berkala kepada kepemimpinan politik kita, begitu. Selamat datang teman-teman Vanita. Senang banget karena bisa ketemu dengan seseorang yang memiliki banyak prestasi, bahkan dari masa-masa kemahasiswaannya. Jadi beliau yang sebelahku ini saat lulus menjadi mahasiswa berprestasi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia di tahun 2001, dan juga sekarang baru-baru tahun 2024 mendapatkan penghargaan dari Metro TV People of the Year dalam kategori penjaga demokrasi. Dan juga ia masuk dalam 10 perempuan tangguh versi IDN Times. Halo Mbak Titi, apa Halo kabar? Mbak, Alhamdulillah baik. Mbak Titi, sepertinya kan udah banyak banget nih aku lihat memulai diskusi-diskusi terkait sistem politik Indonesia. Dan baru-baru juga habis menggemparkan ya, menjadi playmaker gitu di dunia politik. Karena kan ada putusan MK yang terbaru. Boleh diceritain nggak Mbak terkait apa sih putusannya dan juga prosesnya seperti apa? Iya, baru memang ya di 26 Juni 2025 MK membacakan putusan nomor 135 garis miring PUU 22 Romawi garis miring 2024. Jadi singkat cerita putusan ini mengatakan bahwa model keserentakan pemilu di Indonesia yang konstitusional itu adalah keserentakan pemilu yang terbagi dua, yaitu serentak nasional dan serentak daerah. Nah, pemilu serentak nasional itu adalah pemilu untuk memilih presiden, wakil presiden, DPR, DPD dalam satu hari yang sama. Jadi 3 posisi jabatan dalam satu hari yang sama. Paling singkat 2 tahun sejak pelantikan anggota DPR atau DPD atau presiden. Jadi boleh pilih nih, pelantikan anggota DPR DPD itu biasanya kan 1 Oktober ya. Kalau presiden 5 itu tahun. ya 5 tahun sekali. Kalau presiden itu 20 Oktober. Nah, paling singkat 2 tahun setelah boleh pilih nih mau 1 Oktober ada masa jeda, gitu. ya atau 20 Oktober 2 tahun atau paling lama 2,5 tahun setelahnya, 2 tahun 6 bulan setelah pemilu serentak nasional tadi itu diselenggarakan pemilu serentak daerah untuk memilih DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, gubernur, bupati atau wali kota. Jadi 4 posisi. Kalau sebelumnya kan di 2024 kita pemilu serentaknya borongan ya 5 kotak kan. DPR, DPD, presiden, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Itu sudah terselenggara tuh 24 Februari 2024. Di tahun yang sama 27 November 2024 memilih gubernur, bupati, wali kota. Nah, kata Mahkamah Konstitusi, model yang seperti itu inkonstitusional. Model yang konstitusional adalah tadi serentak nasional, memilih DPR, DPD, presiden, wakil presiden 3 posisi. Lalu 2 sampai dengan 2,5 tahun setelahnya itu diselenggarakan pemilu serentak daerah, memilih DPRD dan kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten, kota juga pada satu hari yang sama. Jadi kalau diilustrasikan 2029 kita pemilu serentak nasional ya DPR, DPD, presiden, maka 2 sampai 2,5 tahun setelahnya berarti 2031 kan. 2031 kita menyelenggarakan pemilu serentak daerah, memilih DPRD dan kepala daerah di provinsi, kabupaten, kota secara bersamaan. Nah, ini tentu merekonstruksi banyak hal. Kalau yang sebelumnya 1 tahun diborong semua ya, pemilu, pilkada, sampai pemilih itu kebingungan, kelelahan, apatis begitu. Political fatigue lah ya. Betul, political fatigue. Tidak hanya political fatigue, tapi juga voters fatigue ya. Lalu juga penyelenggara bebannya sangat luar biasa. Partai politik juga betul-betul intensitasnya ya. Belum selesai pemilu nasional, legislatif, presiden, tiba-tiba harus konsolidasi untuk pencalonan pilkada. Sementara mesin sudah mulai oleng nih. Lalu juga
sumber daya sudah mulai menipis. Pragmatis kan, di pilkada ya sudahlah ikut perahu yang paling banyak modalnya saja begitu. Nah itu memicu politik pragmatis, transaksional, mahar politik, jual beli pencalonan di pilkada, dan akhirnya calon tunggal deh. Di pilkada 2024 misalnya 37 daerah itu bercalon tunggal, ya karena salah satunya partai tidak optimal dalam melakukan konsolidasi dan rekrutmen untuk pencalonan kader-kader terbaiknya. Jadi putusan MK ini milestone yang sangat baik bagi demokrasi kita karena dia selain memperkuat kelembagaan partai, karena partai kan akhirnya lebih berkonsentrasi ya, memperebutkan posisi di pemilu nasional, lalu konsolidasi 2 tahun sampai 2,5 tahun untuk mempersiapkan pemilu serentak di daerah begitu. Pemilih juga jadi punya ruang mengevaluasi kepemimpinan nasional yang terpilih itu dalam waktu 2 sampai 2,5 tahun kan sudah bisa mulai kita nilai ya. Apakah partai-partai menjadi bagian dari koalisi kepemimpinan politik nasional betul-betul memenuhi janjinya, betul-betul mengikuti apa yang menjadi komitmen programnya. Kan ada tuh partai yang sebelum pemilu ngomongnya A, udah ada janji-janji program. Ketika ketok hasil langsung jadi B begitu. Nah, kalau situasi hari ini kan kita tidak bisa melakukan apa-apa ya, kita harus tunggu 2029. Nah, dengan desain pemilu serentak nasional dan daerah, kita bisa mengevaluasi kepemimpinan nasional itu 2 sampai 2,5 tahun setelahnya melalui pemilu serentak di daerah. Jadi kalau partai di nasional bagus, ya kita kasih reward kan di pemilu serentak daerah. Kepada penyelenggara juga pekerjaannya menjadi lebih proporsional karena dia menyiapkan pemilu serentak nasional khusus, lalu kemudian selesai 2 tahun sampai 2,5 tahun setelahnya baru pemilu serentak daerah. Jadi ini sistem yang lebih berkeadilan dari sisi beban, lebih mampu mengoptimalkan pelembagaan partai. Harapannya partai itu benar-benar menjadi institusi demokrasi. Bukan sekedar menjadi penumpang gelap demokrasi. Kalau menurut Perludem memang sekarang gimana partai-partai? Masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita lakukan. PR ya. Betul, karena partai saat ini kan hanya hadir ketika momentum pemilu ya. Di luar momentum politiknya baru panas tuh. Betul. Saat tahapan pemilu baru panas, di luar tahapan pemilu panasnya dengan elit. Nah, pengen tahu juga Mbak Titi. Kalau dari Perludem sendiri itu apakah ada vision? Kan banyak juga nih yang bahas soal sistem pemilu yang terbaik bagi Indonesia itu gimana? Katanya salah satu pemilu paling mahal ya di dunia gitu. Betul. Nah, apakah dari Perludem itu emang berangkatnya tuh dari kajian gitu, ngelihat oh ini kayaknya emang harus dipisah nih. Kayak mungkin kan negara Amerika dan lain-lain ya. Dan apakah ini menurut Mbak Titi dan teman-teman sudah ada penelitiannya? Apakah akan lebih cost efektif juga di Indonesia? Mengingat kan kita sebar banyak pulau-pulau kan. Katanya kan masalahnya masalah logistik, transportasi dan lain-lain kan gitu. Cost efektif atau tidak itu bergantung banyak faktor. Jadi ini baru satu variabel saja. Jadi ini bagian dari variabel sistem, namanya format pemilu atau penjadwalan pemilu. Jadi kita mengatur pemilu dari sisi jadwalnya, supaya tadi ya distribusi beban, pelembagaan partai, rasionalitas pemilih itu bisa lebih terjaga. Tetapi faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah soal misalnya satu, penyelenggara pemilunya integritasnya juga harus terjaga. Nah itu kan. Kemarin kan baru aja. Nah itu dia. Yang kedua, penegakan hukumnya harus berkeadilan. Tentu saja kan. Lalu yang keempat, pemilihnya harus terpapar pendidikan politik yang memadai sebagai well-informed voters. Karena kan kita ini satu orang, satu suara, satu nilai. Kalau pemilih tidak teredukasi dengan baik, tidak terpapar informasi pemilu yang cukup, maka nilai sebuah suara yang bermakna itu kan pasti akan terdistorsi. Jadi pembangunan dan pembentukan hukum pemilu kita dan juga bagaimana kerangka desain besar pemilu itu memang harus komprehensif. Jadi ini baru satu variabel nih. Variabel lain ya jadi tugas pembentuk undang-undang. Nah kalau kami di Perludem ya, saya pernah 10 tahun jadi direktur eksekutif di Perludem. Salah satu pendiri Perludem juga sekarang di Dewan Pembina. Visi kami di Perludem itu adalah mendorong terwujudnya sistem pemilu yang bebas dan adil.
Jadi yang didorong itu adalah pemilu yang bebas dan adil. Ya. Jadi bebas dan adil, bukan hanya bebas untuk memberikan aspirasi dan artikulasi kepentingan kita sebagai pemilih, tetapi juga adil begitu. Nah, adil itu kan bukan hanya untuk satu kelompok. Ya. Kan katanya ya, the beauty of democracy is mayoritas memang memutuskan, tapi kan minoritas tidak ditinggalkan. Ya. Jadi sistem pemilu yang begitulah yang ingin kami wujudkan. Makanya perjuangannya itu baik melalui advokasi kebijakan ke pembentuk undang-undang, lalu juga kalau misalnya tidak bertemu di pembentuk undang-undang, ada advokasi lain yang dilakukan melalui misalnya Mahkamah Konstitusi. Ya. Tapi Mahkamah Konstitusi ini bukan pilihan utama. Pilihan utama tetap kepada pembentuk undang-undang. Lalu juga melakukan pelatihan, pendidikan politik, publikasi berbagai hasil riset, kajian yang mempromosikan tadi kerangka hukum, kerangka kebijakan yang mampu menghadirkan pemilu yang bebas dan adil itu. Gitu. Nah Mbak, tapi kan muncul pertanyaan-pertanyaan, kenapa harus menempuhnya tuh lewat jalur konstitusional gitu ya, dan juga mungkin ada statement dari beberapa orang yang sepertinya ada narasi-narasi nih kalau MK kayaknya nih ini caranya untuk menghukum partai-partai gitu. Nah kenapa nggak, ini kan soalnya kan ranah legislatif kan sebenarnya lah, ranah pembuat UUD gitu, kenapa MK bisa hadir dalam proses ini gitu, dan kenapa menempuh jalur tersebut? Filosofi sederhananya adalah manusia itu bukan malaikat. Itu kalau dalam konteks kehidupan bernegara diterjemahkan dengan kekuasaan tidak bisa bertumpu hanya pada satu aktor. Oleh karena itu kekuasaan itu harus dipecah. Makanya kita mengenal konsep check and balances ya. Ada eksekutif, legislatif, dan kekuasaan kehakiman atau yudisial. Tugasnya itu adalah saling cek begitu ya untuk menjadi kontrol satu sama lain. Nah, ketika pembentuk undang-undang legislatif nih ada DPR, pemerintah, dalam hal ini tentu saja presiden, pemerintah ya, itu membentuk produk hukum yang sewenang-wenang, yang inkonstitusional, maka kita sebagai rakyat bisa mengecek itu, mengontrol itu melalui cabang kekuasaan yang lain. Bisa dibilang masyarakat makin pinter lah ya. Nah, itu adalah Mahkamah Konstitusi begitu ya. Tapi kami tidak menggunakan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya jalan. Kami juga menghormati adanya pembentuk undang-undang. Jadi makanya ketika pembentukan RUU Pemilu, misalnya pembahasan RUU Pemilu, kami selalu aktif datang ke DPR, datang ke pemerintah, beraudiensi, menyampaikan masukan. Ada kemudian istilahnya diskursus begitu ya. Tapi kemudian kalau undang-undang yang dihasilkan dalam argumentasi hukum dan konstitusional kami bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, kan juga konstitusi kita membolehkan kita menguji ke Mahkamah Konstitusi ya. Nah di Mahkamah Konstitusi itulah diuji konstitusionalitasnya. Dan kita sudah bersepakat bahwa putusan MK itu final dan mengikat. Jadi masalah kemudian MK menghukum partai-partai, saya lebih tepat menyebut ini MK mengembalikan dan memberi ruang untuk fungsionalisasi partai-partai sesuai dengan khitahnya gitu. Jadi lebih kepada putusan MK 135 ini sebagai purifikasi kedaulatan rakyat dan fungsionalisasi partai politik. Gitu. Menarik tuh tadi Mbak Titi mention soal purifikasi, sedangkan kata partai-partai ya mereka juga agak susah karena kayaknya ini malah akan jadi ada constitutional crisis katanya, benturan-benturan. Ya, konstitusi karena gitu ya. Pasal 22E di DPR namanya itu kan mengatur bagaimana pemilihan DPRD 5 tahun sekali. Nah, itu gimana tuh jadinya? Apakah itu maksudnya dari Perludem apakah ada tindakan lanjutan atau itu diserahkan kepada pembuat undang-undang? Putusan MK itu kadang dikritik, kadang disukai, dipuji, itu biasa. Tetapi yang akan melegitimasinya adalah rakyat. Kalau kita lihat perjalanan MK, putusan MK itu kan bukan kali ini saja misalnya mendapatkan sorotan. Kalau kali ini agak berbeda nih. Masyarakat cenderung adem ayem, elit politiknya yang ramai begitu ya, dan bisa dikatakan banyak yang panas. Tapi di putusan sebelumnya tahun 2023, mungkin Mbak Gebi ingat ya, ada putusan nomor 90 tahun 2023 soal perubahan syarat usia calon di Pilpres yang dilakukan beberapa hari sebelum pendaftaran calon. KPU-nya sudah buat pengumuman syarat calonnya 40 tahun, lalu beberapa hari sebelum pendaftaran MK ubah.
Kan masyarakat juga protes. Tapi saya tidak mendengar bahwa masyarakat kemudian mengatakan abaikan putusan MK, jangan laksanakan. Masyarakat meresponnya dengan cara-cara yang juga konstitusional. Putusan MK itu pendirian hukumnya hanya bisa diubah dengan putusan MK yang terbaru. Merespon putusan 90 itu banyak aliansi atau kelompok mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, perorangan itu yang kemudian menguji kembali pasal yang sama ke Mahkamah Konstitusi. Jadi perjuangannya konsisten di jalur hukum. Tidak seperti ekspresi dari para elit yang saat ini mengatakan putusan MK inkonstitusional, putusan MK diabaikan. Jadi ada level kedewasaan budaya berkonstitusi yang berbeda nih. Ketika masyarakat mengkritik, kritik itu kemudian disikapi dengan upaya hukum yang konstitusional. Melakukan lagi judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Tapi sekarang justru otoritas, ini otoritas loh, yang bagian dari penegakan konstitusi dan demokrasi, organ formal demokrasi, itu malah menegasikan begitu. Nah itu catatan kritisnya ya. Jadi mestinya kan para elit politik, fungsionaris partai, itu jadi teladan di dalam berkonstitusi. Dalam menunjukkan pendidikan hukum yang baik gitu. Tapi terlepas dari apapun, MK bukan juga tadi ya, bukan malaikat. MK juga bisa kemudian mengalami politisasi dan kita memang harus mengontrol. Tapi kan cara kita mengontrol tetap dalam koridor berkonstitusi ya. Dalam koridor demokrasi konstitusional, tidak kemudian mendelegitimasi eksistensi lembaga yang secara konstitusional itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar kita. Nah, keberatan partai-partai ini kan karena misalnya pasal 22E ayat 1 ya, pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Nah, pasal 22E ayat 1 ini harus dilihat dalam konteks ketika model keserentakan pemilunya sudah konstitusional sesuai putusan MK. Kan kata MK, pemilu serentak yang konstitusional itu yang serentak nasional dan daerah. Nah, situasi hari ini belum terwujud model keserentakan yang konstitusional tadi. Jadi kata MK, kita ini sedang dalam masa transisi. Nah, untuk menuju stabilitas pemilu serentak yang konstitusional, di masa transisi itu boleh kemudian dilakukan rekayasa konstitusional atau constitutional engineering untuk mengakhiri masa transisi. Sampai betul-betul pemilu kita ini stabil, reguler, dan ajak begitu. Nah, jadi melihat pasal 22E ayat 1 itu harus komprehensif begitu. Dan itu sebenarnya semuanya sudah ada di jawabannya di dalam putusan MK nomor 135 tahun 2024 gitu. Tapi keputusan ini dasarnya tuh lebih praktis nggak sih Mbak? Bukan konstitusi gitu. Melihat putusan 135 ini tidak bisa hanya parsial putusan 135 Mbak. Sebelum MK sampai pada putusan 135, MK itu sudah pernah mengeluarkan putusan nomor 14 2013. Di sana dinyatakan memang pemilu serentak yang konstitusional itu adalah yang 5 kotak. Itu 14 2013 yang dilaksanakan kemudian pada pemilu 2019. Lalu ada putusan baru di nomor 55 tahun 2019. Di putusan 55 ini MK berubah pendirian hukum. Kata MK, pemilu serentak yang konstitusional itu bukan hanya yang 5 kotak tadi. Tapi boleh ada 6 model. 6 model ini boleh apa saja asalkan pemilu DPR, DPD, dan Presiden tidak boleh dipisah. Karena ini untuk tujuan penguatan presidensialisme dan efektivitas pemerintahan. Nah, itu tahun 2019. Seharusnya pembentuk undang-undang itu kan menindaklanjuti dengan mengubah undang-undang pemilu supaya pilihan-pilihan model keserentakan itu betul-betul di-exercise, dikaji dan disimulasikan. Sayangnya pembentuk undang-undang tidak merevisi undang-undang pemilu. Padahal kan di 2019 894 orang meninggal dunia dalam menyelenggarakan pemilu. Jadi kita tetap jalan 2024 dengan undang-undang yang sama. Nah, lalu ada uji materi baru dari Perludem, perkara 135 ini. Nah, di yang
yang kemudian menghasilkan pemilu serentak nasional dan Oh, iya. daerah. Nah, di dalam argumentasi MK, kami meminta agar yang serentak ini adalah serentak nasional dan daerah dengan pertimbangan tadi ya, bahwa dari sisi beban penyelenggaraan, lalu juga dari desain konstitusi kita, kan kita mengenal dua pemerintahan kan, pemerintahan nasional, pemerintahan daerah. Pemerintahan nasional, presiden, DPR, DPD. Pemerintahan daerah ada DPRD dan kepala daerah. Nah, di putusan yang terbaru MK kabulkan permintaan itu. Pertimbangannya apa, Mbak? Satu, soal tadi ya, impitan antara pemilu dan pilkada di 2024 itu membuat beban yang sangat besar yang mempengaruhi kualitas pemilu. Padahal kan pemilu harus luber jurdil kan? Ya. Bagaimana pemilu mau luber dan jurdil kalau penyelenggaranya kelebihan beban yang membuat bukan hanya penyelenggara yang bebannya berat, tapi pemilih itu juga menjadi kesulitan untuk memilih. Contohnya di 2019 suara tidak sah itu, Mbak, atau orang yang sudah datang ke TPS memberikan suara, tapi suaranya tidak bisa dihitung karena suaranya tidak sah, kesulitan lah. Mbak Gebi juga pasti kebingungan kan ketika mencoblos, calegnya terlalu banyak gitu ya. Itu jumlahnya 15 juta lebih. Itu hampir setara dengan jumlah pemilih satu benua Australia tuh. Jadi Mahkamah Konstitusi sebenarnya memperhitungkan aspek konstitusional. Bagaimana memastikan kedaulatan rakyat itu betul-betul terjaga kemurnian. Karena satu suara berharga kan. Lalu yang kedua, kualitas pemilu yang luber dan jurdil. Jadi bagi saya sih putusan MK ini harus kita lihat secara jernih. Jadi bukan hanya melihat aspek kepentingan kontestasi partai, praktisnya partai, tapi juga lihatlah penyelenggara, lihatlah pemilih. Masalahnya juga Mbak, tapi kalau misalnya kita bahas soal keputusan MK yang baru ini, berarti kan ada desentralisasi gitu. Berarti bisa aja nanti isu nasional dan isu lokalnya malah terputus gitu, dan malah menimbulkan federasi-federasi kecil gitu ya. Dan juga apakah itu maksudnya dilihat juga oleh Perludem, kira-kira dampaknya seperti apa? Karena kan kalau di daerah kita tahu rely banget sama kebijakan dari pusat. Dan malahan pertimbangannya ada cons juga, gimana konsnya nanti eksploitasi alamnya juga lebih banyak. Ini kan ada dua isu ya. Kalau tadi kan isu kewenangan. Isu kewenangan kan ada di undang-undang tentang pembagian kewenangan pusat daerah. Nah itu ada di undang-undang pemerintahan daerah. Tetapi betul sebenarnya pemilu serentak nasional dan daerah ini, kan serentak nasional itu akan diselenggarakan pertama kali 2029. 3 posisi yang dipilih, presiden, DPR, DPD. Nah, lalu serentak daerah itu pada 2031. 4 posisi, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, gubernur, bupati atau wali kota. Justru dalam konteks ini kita melakukan, saya menyebut ini sebagai kebangkitan otonomi daerah di tengah fenomena resentralisasi dalam berbagai aspek yang saat ini terjadi. Kalau bicara soal kewenangan daerah itu sudah sangat minim. Dipretelinnya, lihatnya jangan undang-undang Pemda saja, undang-undang Cipta Kerja. Jadi hampir semua bagian tubuh dari otonomi itu sudah diikat oleh sebenarnya kepentingan nasional. Undang-undang Cipta Kerja, undang-undang Minerba, dan beberapa undang-undang lain yang justru makin mengokohkan peran pemerintah pusat. Bahkan termasuk dalam konteks desentralisasi politik. Sekarang Mbak Gebi kan tahu mau maju DPR, mau maju calon bupati wali kota, calon gubernur, kan wajib restu DPP. Harus ada rekomendasi ketum dan sekjen. Padahal arena kontestasinya ini di kabupaten kota, di provinsi begitu. Jadi dari sisi pengaruh, DPP sangat berpengaruh. Ini dari sisi pencalonan politik ya. Nah, tetapi melalui pemilu serentak nasional dan daerah, yang pertama adalah pemilih bisa mengevaluasi kepemimpinan politik nasional melalui pemilu daerah, di mana partai-partai yang mendukung kepemimpinan di nasional juga berkompetisi di pemilu daerah. Jadi kan kita bisa memberikan reward and punishment. Kalau presiden dan partai-partainya berprestasi, apakah pemilih akan meninggalkan mereka? Kan tidak. Jadi justru di sini adalah alat untuk mendorong partai dan eksekutif di tingkat nasional bekerja dengan baik
supaya mendapatkan reward di pemilu daerah. Hmm. Dan yang kedua, selama ini kan pemilu daerah itu DPRD misalnya tidak mendapatkan perhatian. Ya. Karena tenggelam Mungkin oleh tandem-tandem aja gitu tandem-tandem ya. sekedar jadi operator DPR kan. Sekedar jadi operator anggota DPR. Makanya anggota DPRD tuh suka bilang begini, kita seneng nih dipisah. Selama ini kita dipaksa kerja keras nih untuk DPR Katrol begitu. gitu ya. Iya betul. Bahkan seolah-olah jadi operatornya caleg DPR begitu. Nah sekarang mereka merasa mereka juga bisa lebih mendorong program yang koheren nih dengan apa yang dibawa oleh partainya. Jadi kan dengan sebelumnya di 2024 MK sudah menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah kan. Jadi partai lebih bisa punya ruang untuk mencalonkan kader terbaiknya, kader dia sendiri. Nah ketika dia misalnya berbarengan dengan pemilu DPRD, ini geraknya kan jadi sinkron. Kampanye DPRD, kampanye kepala daerah begitu. Justru politik daerah akan lebih dinamis, akan lebih muncul dengan persoalan-persoalan yang dihadapi daerah, tidak melulu replikasi Pilpres dan replikasi Jakarta. Dan ini tidak akan melemahkan kita sebagai sebuah negara kesatuan. Karena tadi kalau presiden dan partainya bagus, di daerah dia akan dapat reward. Tapi kalau misalnya dia kurang bagus, maka pemilih akan punya opsi untuk kemudian mendapatkan pilihan-pilihan yang kira-kira lebih menjanjikan pada konteks kepemimpinan daerah begitu. Baik lagi kan ya Mbak, putusan MK kan final ya, jadi ya bisa dibilang nasi udah menjadi bubur juga, tapi ya dari pihak DPR berarti what's next gitu, apa yang harus mereka lakukan, karena kan katanya sebenarnya mereka tuh udah ada prolegnas lah, udah ada isu-isu, udah ada bamus dan lain-lain gitu. Ya kata mereka kan soalnya deadline-nya pada saat 2026 gitu, kemarin mereka udah ketemu juga sama KPU, udah duduk bareng semuanya gitu, dan ya gitu fokusnya masih di masalah teknis gitu. Nah kalau dari Mbak Titi gimana responnya? Mungkin kan maksudnya bisa dapat penjelasan karena kan masyarakat kalau misalnya soal masalah-masalah teknis gini kan sebenarnya nggak terlalu ngerti gitu. Maksudnya prosesnya jadi seperti apa? Putusan MK ini justru bagus karena dia keluar jauh sebelum pemilu 2029 kan. Sekarang kita 2025 nih, putusannya Juni di bulan Juni kan, 26 Juni. DPR sebenarnya sudah menempatkan revisi Undang-Undang Pemilu dan revisi Undang-Undang Pilkada dalam prolegnas prioritas 2025. Jadi tahun ini memang di program legislasi nasional prioritas 2025 itu sudah masuk revisi Undang-Undang Pemilu dan revisi justru menurut saya jadi berkah. Karena kan itu kemudian memperkuat kebutuhan mereka untuk menyusun revisi Undang-Undang Pemilu. Nah, dengan adanya putusan MK, maka pembentuk undang-undang, apalagi kan MK mengatakan di masa transisi, karena gara-gara pemilu serentak nasional daerah, ini kan pemilu DPRD dan kepala daerah kan baru 2031. Sementara jabatan DPRD kan awalnya hanya sampai 2029. Kepala daerah awalnya hanya sampai 2030. Berarti kan harus dicarikan solusi ya. Di masa transisi ini, masa jabatan mereka itu akan diperpanjangkah atau akan ada penjabatkah itu begitu. Juga kekosongan jabatan itu gimana? Itu oleh MK disebut menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Berarti kan sudah benar nih, pembentuk undang-undang mulailah revisi undang-undang pemilu, bukalah forum formal di DPR sehingga deliberasinya nih inklusif. Undang para pakar, organisasi kepemiluan, penyelenggara pemilu didengar. Sehingga kita melihat persoalan pemilu itu tidak parsial. Jadi kegelisahan soal misalnya integritas penyelenggara pemilu, kegelisahan soal politik uang, ya dibahas secara utuh. Kalau misalnya semuanya hanya diomongkan di media, ya tidak akan ada solusi yang cespleng gitu ya. Terus Mbak kan ada juga nih maksudnya concern-concern terkait partai-partai besar juga ya. Katanya mereka lagi kajian-kajian gitu. Nah menurut Mbak itu ini lebih banyak benefit ya untuk partai-partai besar atau partai-partai kecil keputusan MK kemarin? Putusan MK ini jika diperlakukan dengan tepat, partai menyusun strategi dengan baik, dia akan memberi insentif bagi partai besar ataupun partai kecil. Partai besar kalau kinerjanya buruk di pemilu nasional misalnya,
Jadi setelah pemilu nasional kepemimpinannya pragmatis, transaksional, hanya bancakan, masyarakat juga gerah kan? Ya. Nah, partai kecil menengah kan bisa hadir dengan misalnya alternatif performa yang bisa kemudian menjawab kegelisahan masyarakat. Jadi sekarang dalam situasi hari ini, Mbak, kita habis pemilu 2024. Tidak ada agenda elektoral apapun kan? Kita hanya melihat dipertontonkan si ini dapat menteri, si ini dapat komisaris, dulu janjinya begini, sekarang begitu. Ya kita terpaksa menunggu 2029. Tapi kalau desain serentak nasional daerah ini berjalan dengan ilustrasi 2029 pemilu nasional, 2031 pemilu daerah, ini kan ada ruang kita untuk memberikan evaluasi secara berkala kepada kepemimpinan politik kita begitu. Jadi dalam konteks ini bagi saya sih konsolidasi partai itu jadi lebih kuat. Ya. Karena dia selesai pemilu nasional, DPR, DPD, Presiden, dia punya waktu 2 tahun untuk melakukan konsolidasi organisasi, menemukan kembali visi yang kokoh dari partai dan mencari rekrutmen yang sesuai dengan kebutuhan anggota dan konstituen partai. Kan justru menjadi lebih tertib nih dari sisi penjadwalan. Kalau kemarin kan pemilu baru selesai, nafasnya masih setengah-setengah, harus dipaksa pilkada. Jadinya ya udahlah. Ngisi-ngisi. Nah, lebih baik ya akhirnya ada yang pragmatis mahar politik. Nggak apa-apa deh kita tidak mencalonkan kader sendiri. Yang penting uang yang keluar di pemilu legislatif bisa kembali gitu. Itu kan perilaku yang sebenarnya ingin diatasi melalui skema format pemilu yang lebih mendorong pelembagaan partai untuk bisa berfungsi sebagaimana adanya. Gitu. Ngomong-ngomong soal rekrutmen, Mbak, kan kita tahu kalau misalnya di partai politik ataupun di kontestasi pemilu, itu kan perempuan kayaknya agak jarang dipertimbangkan gitu. Yeah. Nah kalau misalnya sekarang kan berarti powernya juga lebih banyak ya untuk partai politik menentukan gitu kira-kira caleg terbaiknya siapa ataupun calon terbaiknya siapa. Nah apakah dari Perludem udah ada concern terkait UU terkait perempuan, karena kan terkadang ada representasi perempuan juga kan butuh berapa persen agar partai politik bisa memenuhi kuotanya. Ini adalah podcast pertama yang membahas hubungan antara pemilu serentak nasional daerah dengan perempuan. Hampir semuanya bicara soal kepentingan partai sebelum-sebelumnya ya, bahwa partai kehilangan kesempatan akan tandem, biaya politik partai akan lebih besar, tapi podcast ini membahas di mana ruang perempuan begitu. Sekali lagi soal keterwakilan perempuan itu kan bukan hanya soal format pemilu ya. Dia juga membutuhkan langkah ikutan berupa kaderisasi, rekrutmen politik yang berkesinambungan. Nah, ruang itu lebih bisa diisi dengan serentak nasional, serentak daerah. Kalau dulu di pemilu borongan 5 kotak suara atau 5 surat suara seperti 2019-2024, dalam satu waktu yang sama, partai harus merekrut caleg untuk DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Akhirnya karena dia tidak siap, selain juga kaderisasi dan rekrutmennya musiman, dia asal comot saja kan. Yang penting memenuhi syarat undang-undang minimal 30% di daftar calon, akhirnya comot sana, comot sini, ajak anak, istri, menantu, keponakan, tetangga begitu ya. Tetapi kemudian proses penguatan kapasitas, pendidikan politik itu tidak berjalan dengan optimal. Nah dengan pemilu serentak nasional, pertama partai itu di 2029 fokus dulu di pemilu DPR Presiden. Kalau DPD kan perseorangan ya. Selesai pemilu DPR Presiden, mereka punya 2 tahun untuk melakukan kaderisasi dan rekrutmen politik untuk pemilu DPRD dan kepala daerah. Jadi partai lebih punya waktu dan konsentrasi untuk menyiapkan kader-kader perempuan terbaik. Nah termasuk juga caleg perempuan nih. Ternyata setelah dia ikut misalnya pemilu DPR, dia belum beruntung, dia tapi sudah punya pengalaman politik yang bisa dia uji kembali di pemilu DPRD. Jadi bisa masuk ke daerah ya. Nah itu makanya PR partai malahan terangkat gitu. Betul. Jadi partai itu sebenarnya dalam konteks kaderisasi dan rekrutmen politik perempuan lebih punya ruang yang memadai dan tertib sehingga
rekrutmen itu bukan sekedar asal comot, tetapi rekrutmen diikuti juga dengan proses kaderisasi dan pendidikan politik yang memadai dari sisi waktu dan juga dari sisi seleksi gitu. Jadi dari sisi pencalonan perempuan sih sebenarnya ini lebih menjanjikan ya, pelembagaan kaderisasi dan rekrutmen politik perempuan dibandingkan kemarin yang pemilu borongan di mana partai dipaksa untuk dalam satu waktu merekrut ribuan caleg yang terjadi adalah asal comot. Gitu. Akhirnya representasi perempuan juga di parlemen ternyata cuma berapa persen gitu ya. Stagnan kan. Tetapi memang soal keterwakilan perempuan tidak bisa hanya mengandalkan format pemilu. Tetapi dia juga perlu diimbangi oleh kebijakan afirmasi yang lebih kuat. Misalnya, kita bisa mengevaluasi apa iya kita mau mempertahankan sistem proporsional terbuka? Ataukah kita ingin mengeksersis sistem yang lebih sederhana? Misalnya, kalau takut bahwa kalau dikembalikan ke tertutup, maka oligarki partai akan lebih kuat misalnya. Kenapa tidak mencoba sistem pemilu campuran? Nah, gimana tuh? Sistem pemilu campuran itu adalah menggabungkan antara sistem pemilu distrik berwakil tunggal seperti di Amerika Serikat ya, satu dapil satu calon dengan sistem proporsional tertutup. Jadi di dalam pemilu itu ada kursi yang dipilih melalui sistem distrik berwakil tunggal, winner take all, tax all, dan ada kursi yang diperebutkan dengan proporsional tertutup. Jadi dia mengkombinasikan nih, kalau yang caleg populer dia bisa running lewat yang sistem distrik tadi. Kalau caleg yang penjaga ideologi partai, saking jagain ideologi partai nggak sempet turun ke lapangan gitu ya, maka dia bisa diberi aja sama partai. Betul, gitu, reward untuk maju di pemilu dengan jalur sistem proporsional tertutup. Ilustrasinya begini, kalau Indonesia ini sederhananya ya, 580 kursi. Nah 290 itu diperebutkan dengan sistem distrik tunggal tadi. 290 dengan proporsional tertutup. Jadi kan win-win solution. Nah tapi kan ini ranahnya pembentuk undang-undang. Makanya mulai bahas undang-undang pemilu revisinya segera. Supaya diskusinya itu naik kelas. Soal format jadwal serentak nasional daerah kita terima putusan MK. Nanti kemudian format ini dilengkapi lagi dengan elemen-elemen soal misalnya tadi ya sistem, manajemen, kelembagaan, dan juga penegakan hukum gitu. Berarti banyak PR ya Mbak sebenarnya untuk para pembentuk undang-undang. Terakhir Mbak pengen tahu juga, kalau Mbak Titi secara personal, nge-envision Indonesia itu sistem demokrasi idealnya tuh harusnya seperti apa sih Mbak? Yang saya bayangkan tuh hampir mirip dengan apa yang jadi visi Perludem ya. Sebenarnya sistem demokrasi yang bebas dan adil. Sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Tapi kata banyak pihak kan kayaknya demokrasi gak bakal bisa efektif gitu. Ya, ini kan memang narasi yang representasi versus governability ya. Itu sebenarnya memang kalau kita mau mencari kesempurnaan dua-duanya bisa optimal, itu tidak akan bisa. Makanya kemudian harus ada jembatan. Jembatan yang bisa menghubungkan itulah yang disebut dengan sistem pemilu. Jadi sistem pemilu yang akan kemudian mencari pertemuan supaya kalaupun misalnya kita mengutamakan representasi, governability-nya tidak terlalu buruk begitu. Jadi pilihan-pilihan sistem pemilu itu akan nanti ikut berkontribusi pada sistem politik demokratis lainnya, sistem kepartaian, sistem perwakilan, efektivitas pemerintahan. Tapi kan hal-hal seperti ini harus didudukan dengan jernih. Tapi kalau legislator kita belum apa-apa mikirnya bagaimana mendapatkan kursi sebanyak-banyaknya, bagi-bagi kue ya. Ya susah. Sebenarnya tidak ada sesuatu yang tidak ada solusinya. Yang dibutuhkan adalah kebesaran hati para pengambil keputusan untuk membangun deliberasi yang betul-betul berorientasi pada pencapaian tujuan bernegara kita. Apa tujuan bernegara kita? Sudah jelas di konstitusi itu. Nah sayangnya kemauan untuk berdeliberasi secara otentik itu kadang-kadang dikalahkan lebih pada pragmatisme kekuasaan. Nah sebagai rakyat kan
tugas kita memastikan bahwa institusi-institusi ini tidak tergelincir. Makanya saya sebagai warga negara, keberadaan kita itu bukan hanya di bilik suara, tapi juga bagaimana keberadaan kita ini terus-menerus memastikan bahwa orang-orang yang kita pilih di bilik suara itu betul-betul kembali kepada kita dengan memenuhi janji-janjinya begitu. Nah, ketika mereka mulai menyimpang, ya gunakan semua instrumen yang ada, blocking bad laws. Kita lawan undang-undang yang buruk. Ada Mahkamah Konstitusi. Kalau pelayanan publiknya tidak baik, gunakan ombudsman dan lain sebagainya. Jadi ruang-ruang kontrol dan perubahan itu ya kita manfaatkan. Makasih banyak Mbak Titi, kami juga berharap dari Perludem itu juga makin banyak gebrakan-gebrakan yang bikin mungkin elit-elit itu pada panik sekarang. Nah teman-teman Vanita jangan lupa follow, like, dan subscribe biar bisa dapat update-update lagi tentang isu-isu seperti ini. Mana tahu nanti ada gugatan berikutnya ya. Makasih banyak teman-teman. Lagi ada sih memang yang ongoing ya, soal keterwakilan perempuan di parlemen. Mbak, itu kayaknya penting deh untuk dibahas di sini karena kan kita juga pengen bangun komunitas perempuan. Boleh nggak di-sharing sedikit dulu terkait hal tersebut? Iya, makanya kan membangun demokrasi seperti yang saya tadi ceritakan tidak bisa parsial ya. Saat ini saya bersama kawan-kawan di Koalisi Perempuan Indonesia, lalu juga dari Kalyana Mitra sedang menguji soal keterwakilan perempuan di alat kelengkapan DPR. Karena kenapa DPR. Mbak Gebi? Ternyata stigma dan domestikasi perempuan itu mengikut bahkan sampai ketika perempuan di parlemen. Tahu nggak perempuan itu anggota DPR perempuan ditempatkan paling banyak di komisi berapa? Enggak. Komisi yang berhubungan dengan peran perempuan. Dan anak. Perempuan, anak, agama, kesehatan. Tapi komisi yang dianggap identik dengan maskulin. Contoh, komisi 2, kan politik dalam negeri. Itu perempuannya cuma ada 4 orang. Itu setara. Suaranya mungkin nggak kayak itu. Betul, 4 orang saja. Sementara di komisi 2 ini yang diperjuangkan undang-undang pemilu, undang-undang partai politik. Lalu di komisi 3 hanya ada 5 orang perempuannya. Jadi dalam konteks ini penempatan perempuan di alat kelengkapan, karena kan kehadiran perempuan itu representasi, dia dibutuhkan secara deskriptif dan juga substantif. Nah, ini yang kami sedang perjuangkan. Yang kami minta adalah perempuan itu didistribusikan secara proporsional di alat kelengkapan dewan. Bukan di pool di komisi-komisi yang selama ini identik dengan keperempuanannya begitu. Jadi sebagai contoh, kalau kalau partai punya anggota DPR perempuan ada 13, maka 13 ini harus tersebar di 13 komisi di DPR. Jadi nggak ngekerucut dalam satu bidang ya. Supaya perspektif paradigma perempuan itu terdengar dan hadir di setiap alat kelengkapan yang ada di DPR. Ini mudah-mudahan perjuangannya berhasil karena kita ingin perempuan hadir bukan hanya secara deskriptif menjadi token, tetapi juga memberi warna di dalam pembuatan kebijakan di parlemen. Senang banget sih Mbak akhirnya maksudnya ada yang ngomongin ini karena aku yakin juga pasti banyak concern dari perempuan-perempuan karena kan biasanya juga harus dapat persetujuan dari partai politik dan lain-lain. Tapi sekarang ada yang menyuarakan suaranya juga di luar parlemen. Terima kasih banyak Mbak Titi. Semoga berikutnya kita ada kesempatan lain buat diskusi lagi dan bicara juga. Jangan lupa teman-teman follow, like, dan subscribe YouTube Vanita Naraya. Terima kasih.